Halo, perkenalkan nama saya Salmi Tafdani, nomor 11 2022 14319. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa melakukan on-cam dikarenakan kamera di laptop saya sedang ada error dan sedang dalam perbaikan. Pada video ini saya akan menjelaskan proses analisis dan pemodelan machine learning untuk klasifikasi diabetes menggunakan dataset Pima Indians diabetes. Penjelasan akan dimulai dari EDA, kemudian dilanjutkan dengan processing data, kemudian menggunakan beberapa algoritma hingga optimasi model menggunakan berparameter tumbuh dan smooth. Untuk yang pertama, saya melakukan input library. Pada sel ini, saya mengimpor seluruh library yang digunakan seperti pandas, NumPy untuk pengolahan data, matplotlib dan seaborn untuk visualisasi, serta scikit-learn dan imbalancer untuk preprocessing, modeling, evaluasi, hyperparameter tuning, dan smooth. Tujuannya adalah menyiapkan seluruh tools yang digunakan dari tahap EDA hingga optimasi model. Lalu selanjutnya, saya melakukan load dataset. Di sel ini, dataset diabetes dimuat ke dalam data frame. Dataset berisi 768 baris dan 9 kolom dengan satu kolom target yaitu outcome. Outcome bernilai 0 untuk non-diabetes dan 1 untuk diabetes, sehingga permasalahan ini termasuk klasifikasi biner. Lalu selanjutnya ada struktur data. Pada tahap ini dilakukan pengecekan struktur data menggunakan info dan shape. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur bertipe numerik sehingga tidak diperlukan encoding kategorikal. Fitur yang digunakan antara lain yaitu glucose, blood pressure, skin tint, insulin, BMI, diabetes predicting function, age, dan untuk outcome-nya yaitu untuk target. Lalu untuk fitur numeriknya yaitu ada 9 dan untuk fitur kategorikalnya ada 0. Lalu selanjutnya untuk distribusi target. Dari visualisasi ini menunjukkan bahwa jumlah data non-diabetes lebih banyak dibandingkan diabetes. Artinya dataset tidak seimbang atau imbalance yang berpotensi menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Insight ini menjadi dasar penggunaan smooth pada tahap optimasi nanti. Lalu untuk distribusi fitur numeriknya, histogram digunakan untuk melihat sebaran setiap fitur numerik. Setiap fitur seperti glucose, BMI, dan insulin menunjukkan nilai 0 yang tidak masuk akal secara medis. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai 0 tersebut mempresentasikan missing value sehingga perlu dilakukan imputasi. Lalu selanjutnya melakukan cek missing value. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat missing value eksplisit, namun terdapat missing value tersebut pun dalam bentuk angka 0. Selanjutnya untuk outlier tetap dipertahankan karena dalam konteks medis nilai ekstrim masih mungkin terjadi dan relevan secara medis. Lalu untuk selanjutnya yaitu visualisasi heatmap korelasi fitur numeriknya. Untuk heatmap menunjukkan hubungan antara fitur dan target yaitu outcome. Untuk fitur glukosnya memiliki korelasi paling kuat dengan diabetes yaitu 0,47 diikuti dengan BMI yaitu 0,29 dan age sebesar 0,24, sehingga ketiganya menjadi prediktor utama. Tidak terdapat korelasi antar fitur yang sangat tinggi di atas 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinearitas dan seluruh fitur aman digunakan dalam pemodelan. Dari EDA tadi diperoleh beberapa insight utama, yaitu yang pertama dataset yang tidak seimbang. Lalu fitur yang paling berpengaruhnya ada 3 yaitu glucose, BMI, dan age. Untuk seluruh fitur berskala numerik dan memiliki rentang nilai yang berbeda. Lalu selanjutnya untuk preprocessing, imputasi nilai 0 dan scaling. Nilai 0 pada fitur glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI diganti dengan median karena median lebih stabil terhadap nilai ekstrim. Selanjutnya dilakukan standard scaler untuk menyamakan skala fitur agar model seperti logic regression dapat bekerja optimal. Lalu selanjutnya ada split training dan test. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing dengan star-fit target agar proporsi kelas tetap terjaga. Hasilnya menunjukkan distribusi pada kelas data latih masih tidak seimbang sesuai dengan kondisi awal dataset, yaitu untuk tidak diabetesnya 400 dan diabetesnya 214. Lalu di sini saya melakukan pembahasan model 3 model yaitu logic regression sebagai baseline linear, decision tree untuk menangkap pola non-linear, dan the forest sebagai ensemble yang lebih stabil dan kuat terhadap overfitting.
Pemilihan ini sesuai dengan karakteristik data numerik dan klasifikasi biner. Lalu selanjutnya melakukan training dan evaluasi awal. Setiap model dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Hasil awal menunjukkan bahwa random forest memiliki performa baik khususnya pada recall dan advanced score. Di sini untuk model logistic regression atau LR, yaitu akurasinya ada di 70%, precisionnya ada di 58%, recallnya ada di 50%, lalu advanced score-nya ada di 54%. Untuk decision tree-nya ada akurasi 68%, precisionnya ada 55%, recallnya ada 48%, advanced score-nya ada 51%. Dan yang tertinggi yaitu random forest, ada akurasi 77%, precisionnya ada 72%, recallnya ada 59%, advanced score-nya ada 65%. Selanjutnya untuk confusion metric-nya, untuk logic regression, untuk non-hipotesisnya yang terdeteksi benar yaitu 81, yang terdeteksi salah atau terlewatkan ada 19, untuk deteksi diabetesnya yang berhasil terdeteksi yaitu 27 dan yang terlewatnya ada 27. Untuk decision tree ada non-diabetes yang benar yaitu 79, yang terlewat ada 21. Untuk diabetes yang terdeteksi yaitu 26 dan yang terlewat ada 28. Untuk random forest-nya yang non-diabetes yang benar yaitu 88, yang terlewat ada 12, dan untuk yang diabetes yang berhasil terdeteksi ada 32 dan yang terlewat ada 22. Lalu selanjutnya dilakukan hiperparameter tuning. Dilakukan research CV untuk mencari kombinasi hiperparameter terbaik. Tuning dilakukan terlebih dahulu sesuai instruksi tanpa mengubah distribusi data. Ini selanjutnya dilakukan evaluasi setelah tuning. Setelah tuning, performa model relatif stabil dan untuk random forest tetap unggul meskipun peningkatan belum signifikan karena data masih tidak seimbang. Lalu selanjutnya dilakukan resemblance mode pada data training. Smooth diterapkan pada data training untuk menyeimbangkan kelas, jumlah kelas minoritas meningkat sehingga model dapat belajar pola diabetes dengan lebih baik. Lalu selanjutnya melakukan training ulang. Model dilatih ulang menggunakan data hasil smooth dan terjadi peningkatan untuk recall dan advanced score-nya terutama pada. Selanjutnya dilakukan training ulang setelah smooth. Model dilatih ulang menggunakan data hasil smooth dan dapat dilihat di sini terjadi peningkatan recall dan advanced score terutama pada kelas diabetes. Lalu selanjutnya visualisasi grafik perbandingan model. Di sini dapat dilihat untuk recall dan advanced score-nya. Untuk random forest sendiri dari 0,59 sebelum smooth dan setelah smooth yaitu di angka 0,74 atau 74%. Dan untuk advanced score-nya sendiri tidak begitu terjadi kenaikan signifikan untuk random forest-nya, yaitu di angka 0,65 di baseline, lalu untuk setelah smooth yaitu di angka 66%. Untuk akurasinya sendiri yaitu tetap sama, yang paling unggul yaitu di random forest. Lalu untuk confusion matrix-nya sendiri, untuk bagian smooth yang tidak diabetes yang terdeteksi benar yaitu 74 dan yang terlewat yaitu 26. Untuk yang diabetesnya sendiri yaitu yang terdeteksi 37, yang terlewat yaitu 17. Lalu untuk decision tree-nya untuk yang non diabetes yang terdeteksi yaitu 78 dan yang terlewat yaitu 22. Lalu yang diabetes terdeteksi yaitu 33, yang terlewat yaitu 21. Dan untuk yang random forest yang non diabetesnya atau tidak diabetes yang terdeteksi 73, yang terlewat 27. Sedangkan yang diabetes yang terdeteksi benar yaitu 40 dan yang terlewat ada 14. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu optimasi melalui parameter tuning dan smooth meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi diabetes terutama dengan menurunkan jumlah kasus yang terlewat. Random forest menunjukkan performa paling konsisten dan paling sesuai untuk kasus klasifikasi medis dengan data yang tidak seimbang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.